Itu teh. Apa itu? Oh, banyak banget ini coy, bulu-bulu hewan, terus organ-organ hewan dan bau menyengat. Kan emang terus digegel. Cara penanganan awalnya seperti apa? Ininya dari pundak belakang. Aya nate Cenah mah aya 2 deui. daya anggar cenah 3. Oh. Da atas kaing eta teh di nu bumi pang kamohna di bumi Mang Parit yang bengi teh aya can carinu dina ceket kanan. Oh nya da tadi nguping nuju keur ngarona cenah nya. Nuju ngarona teh ngaliwat teh cenah. Mun da da sieun cenah pajamna teh geumpeur cenah tanana ge. Namun aya 3-an mah cenah 4-an beureun di boro. Nya. Teh di kuburan teh hanapan haur koneng. Udah tah galang gede. Eta pan pedah non elehna ke haur koneng urangnya. Mun da kengingna jadi nasarang abi tadi di nyata Oh, di di Saripca. sawah bapak. Mun di Saripca teh da bapak nuju ngarit, tarita teh nuju ngarit. Cara di paling itu cing areak nah. Cing area kan ka kuping teh kade cenah ka kanan, kade ka kanan berarti anjing kitu we meureun lah mungkin genep puluh. Genep 10. 21. Jadi dia ge ruangannya genep. Oh, tawengi teh. Dak itu geuning jadi rumah gitu. Jadi leuheung lamun garubut langsung mana? Nya Pae langsung di garubut. Di iya, opi iya, wajar. Da eta mah kudu gorowongan kieu. Nah ini lupa diserot serot beti. Duka kumaha. serot betina hungkul, cenah mah ning aya anu eta na we hungkul di canakna teh, kanyutna hungkul. Tah hungkul. Nu dia eta na. Nah teman-teman, kembali lagi kali ini saya sedang berada di lokasi yang dulu sempat saya datangi, di mana ini merupakan lokasi matinya ajag atau anjing hutan yang di video sebelumnya sempat saya bahas teman-teman, dan sempat saya perlihatkan wujud dan fisiknya seperti apa. Nah lalu alasan saya datang lagi ke sini adalah yang pertama, kita dapat laporan tadi malam orang-orang yang lagi ronda di kampung sini teman-teman melihat ada segerombolan anjing ajag atau si ajag tersebut lah teman-teman, karena ajag ini kan sudah saya jelaskan merupakan hewan yang berkoloni. Mereka tidak hanya satu saja, tetapi ketika memangsa mereka bisa mencapai 3 sampai 5 ekor. Dan malam pun orang-orang yang lagi ngeronda itu gak sempat menangkap teman-teman, karena memang seperti biasa. Jadi yang anehnya saya itu di sini sering banget dengarnya itu ketika dijumpai sama warga atau kepergok sama warga, si ajag tersebut itu
bisa menghilang begitu saja. Bahkan ketika dikejar pun gak kekejar, terus ditembak juga gak mempan, dibacok juga gak mempan. Dan lagi-lagi yang bikin saya herannya itu si Ajag tersebut hanya mempan katanya dengan satu benda, yakni adalah bambu haur kuning. Dimana tadi pun kita sudah nanya-nanya sama petani di sini bahwa si Ajag tersebut yang kemarin sudah tewas pun dikuburnya itu di dekat dengan bambu haur kuning. Kenapa? Karena katanya takut disamperin sama teman-temannya dan lain sebagainya lah teman-teman. Banyak alasan yang lain yang itu mungkin di luar logika lah. Karena ya seperti ini, kalau misalnya sudah masuk ke perkampungan ada kasus seperti ini, jadi masyarakat itu persepsinya itu bermacam-macam. Jadi kita tidak bisa memaksakan lah pemikiran seseorang, itu kan berbeda-beda teman-teman. Ada yang menganggap itu benar-benar hewan alami, ada yang menganggap itu ditupangi sama hewan jadi-jadian dan lain sebagainya. Karena tadi pun kita dengar bahwa kalau anjing biasa kan mungkin tidak seperti itu bentuknya, lalu kebiasaannya juga tidak seperti itu. Bahkan ketika mereka memangsa korban, yang hanya dimangsanya itu bagian-bagian tertentu saja coy. Misalnya seperti kelaminnya, terus seperti bagian-bagian tubuh lainnya saja, terus hanya dihisap darahnya saja. Dan itulah yang membuat aneh untuk kebiasaan si Ajag tersebut teman-teman. Dan nanti kita akan coba lihat seperti apa untuk makamnya di mana sih teman-teman, pengen ngebuktiin benar apa enggak dikubur di sana. Dan buat kalian semuanya yang pengen lihat untuk proses kemarin bentuk fisik si Ajagnya, kalian bisa lihat video-video yang nanti akan saya tayangkan. Nah teman-teman, jadi ini adalah Ajagnya yang memang tadi didapatkan oleh warga. Dan bentuknya adalah seperti ini. Dan kalau memang melihat dari fisiknya dan kita akurkan dengan yang ada di Google, jadi hampir sama lah, mulai dari bentuk telinga sama ekor. Sebetulnya ekornya kalau tadi belum kena air itu bulunya lebat banget dan tepat banget dengan ciri-ciri Ajag yang memang merupakan salah satu hewan yang endemik berada di Pulau Jawa teman-teman. Jadi si Ajag ini di daerah sini, di kampung ini sudah menelan korban ternak lebih dari 50 katanya teman-teman. Dan pelakunya merupakan ini. Dan kalau kita melihat dari jenis si Ajag ini, kalau nama latinnya merupakan Chuon alpinus japanicus ya teman-teman. Jadi si Ajag ini adalah salah satu anjing hutan yang memang endemik dari Pulau Jawa, yang biasanya ketika memangsa hewan itu mereka bergerombol teman-teman. Jadi biasanya terdapat sekitar 5 sampai 3 ekor. Bahkan tadi pun ketika kita berbincang-bincang dan bertanya pada warga di sini, ada 2 ekor lagi yang masih belum dapat. Berarti di sini memang masih ada beberapa lagi Ajagnya, karena ya kita lihat pun ternyata memang Ajag ketika berburu itu tidak sendiri, mereka berkoloni lah teman-teman. Dan inilah bentuk Ajagnya. Gila coy. Dari bentuk telinga beda, dari bentuk taring juga beda, terus cakar juga beda. Yang paling utamanya bulu sama ekor teman-teman, itu yang menjadi ciri daripada Ajag dengan anjing biasa. Dan ketika kita tadi nanya-nanya sama warga pun, memang ini bukan anjing yang biasanya terlihat di sini. Artinya memang dia ini merupakan Ajag yang munculnya itu karena uniknya teman-teman. Si Ajag ini munculnya itu tahunan, setahun sekali lah gitu. Ya beda-beda lah ketika sudah berada di masyarakat terjadi kasus seperti ini. Pasti anggapannya macam-macam, ada yang berkaitan dengan mitos, ada yang berkaitan dengan mistis. Nah itu saya kembalikan lagi kepada kepercayaan kalian masing-masing ya. Yang jelas untuk spesies Ajag di Pulau Jawa memang ada dan sudah menjadi hewan yang langka ditemukan teman-teman. Berarti di sini masih 2 Ajag lagi yang belum dapat, dan mudah-mudahan kita nanti bisa ikut serta dalam pencarian Ajag bersama warga di sini teman-teman, karena mengingat ternak warga yang begitu banyak banget menjadi korban.
Ya teman-teman, ini adalah makamnya. Tadi saya udah nanya-nanya juga sama si bapak yang tadi. Nah lihat, ini merupakan bambu kuningnya yang kita coba cabut. Oh coy, lihat. Jadi dikuburkannya pun menurut warga di sini harus di bawah gundukan bambu kuning, karena bambu kuning ini adalah salah satu alat yang hanya bisa membunuh si ajag tersebut teman-teman. Karena memang sih ketika kita lihat pun kemarin ada luka tembak ya, ada luka bacokan juga, dan katanya ketika ditembak sama dibacok itu tidak mempan coy. Mempannya itu hanya dengan bambu kuning seperti ini. Ya begitulah ketika di masyarakat. Dan ingat ya teman-teman, jadi ketika ada konflik seperti ini, mau tidak mau ya ini adalah hal yang terjadi teman-teman. Ketika hewan sekelas ajag pun, itu adalah hewan yang dilindungi pun, yang langka pun, kalau memang sudah memasuki pemukiman warga, apalagi membahayakan warga dan merugikan warga, pasti ya warga langsung akan membunuhnya begitu saja teman-teman. Apalagi mengingat tadi pun warga telah kehilangan bahkan lebih dari 60 ekor kambing yang dimakan bagian-bagian tertentunya saja oleh si ajag tersebut. Jadi ini hanya bertujuan untuk menjelaskan buat kalian semuanya ketika ajag di perkampungan itu ternyata seperti ini. Ketika ada konflik antara manusia dengan hewan yang memang dianggap berbahaya adalah seperti inilah teman-teman. Pasti mau tidak mau akan ada salah satu korban, entah itu dari pihak warganya ataupun dari si hewannya. Makanya kenapa saya sering banget rescue ular, karena kalau ular sih sebetulnya itu bisa kita handle lah. Tapi kalau ajag seperti ini susah coy. Susahnya ya kalau bisa mah saya pasti handle gitu, saya amankan. Tapi kan nggak bisa, karena ajag ini adalah ya hewan yang berkoloni terus gak diem, bukan hewan yang kayak ular. Jadi buat kalian semuanya, ya inilah realitanya ketika di perkampungan seperti ini. Nah teman-teman, saya ada salah satu hal lagi yang ingin saya perlihatkan buat kalian semuanya. Jadi barusan saya mendapatkan informasi dari warga sekitar sini, karena memang perkampungan ini tuh benar-benar luas teman-teman. Cuma jarak dari rumah satu ke rumah lain itu jauh, tapi luas kampungnya. Nah di sini saya punya info tuh bahwa di sini ada warga yang lagi ngarit atau nyari rumput lah, menemukan semacam sarang, dan di sarang tersebut banyak banget apa itu? Oh banyak banget ini coy, bulu-bulu hewan, terus organ-organ hewan, dan bau menyengat bangkai coy. Dan nih, ini merupakan salah satu momen juga. Nanti saya mau menanggapi dan saya mau cari orangnya yang ngelaporin ini buat kita cek ke lokasi apakah memang itu sarang ajag atau bukan, dan ada apa saja di dalam sarangnya. Kita akan coba lihat. Karena sebetulnya sih saya pengennya itu ikut ngeronda juga sama warga di sini, cuman karena memang rondanya itu pasti malam terus, jadi susah lah teman-teman. Oke, kita akan coba cek untuk video selanjutnya ke lokasi yang lagi ditunjukkan sama warga ini nih.